Ya. Pada saat di situ nanti Bapak Ibu pegang telapak kakinya sebelah kiri dekat, karena itu konsep dalam istilah ilmu kesehatan kode jantung. Makanya hampir rata seluruh penyakit dalam tubuh kita ini itu tersebut kodenya di bawah telapak kaki. Inilah sebabnya juga ilmu hikmah, ya. Saya sampaikan, nanti coba sekali-sekali rapatkan kaki kita begini. Ini jarang orang dipelajari, Pak. Cuman saya nyampaikan gurunya. Misalnya ini kan telapak kaki kita, ini ya. Nah, ini telapak kaki, nah, 2. Nah, coba ukur pakai tali, Pak. 2 kali. 2 kali pakai tali. Jangan sekali karena kaki kita 2. Diukur pakai tali tersebut 2 kali, baru ukur dari bawah sampai ke atas. Kalau lewat alisnya, insya Allah tak akan lama lagi, saudara hadirin. Nah, ini salah satu tanda, bukan kepastian, tanda. Ada orang nanya sama saya, mana mungkin lah Pak Ustadz, 2 ukuran kaki awak bisa sampai sini? Belum tahu dia, saudara hadirin. Paling sampai pusat, tidak, saudara hadirin. Ya, nanti di akhirat pun begitu juga pada masalah. La tazulu qadamu abadu yaumal kiamat yus'alu an arba'in. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum mampu menjawab. Nanti coba try. Kalau di sini lain artinya, di sini lain artinya. Nanti kelihatan dia siapa yang sebenarnya, orang itu tahu kita, saudara hadirin. Saya kasih ilmu hikmah pagi ini, saudara. Ya. Karena 2 susunya, maka kita kasih, saudara hadirin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amma ba'd. Para bapak-bapak kepala desa yang kita hormati dan juga kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Begitu juga grup YouTube yang sama-sama kita juga hormati. Begitu juga Satgas, mudah-mudahan selalu berjaya. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Sungguh indah rumahnya Pak Selamat, tempat tinggalnya di Jalan Jati. Kajian kita pada pagi hari ini tentang kiamat. Perbanyak amal sebelum datang mati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana memang pada bulan yang lalu tuntas sudah kajian kita memahami rukun tersebut, iman pada rasul-rasul. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu kajian kita tentang kiamat. Kiamat itu Bapak Ibu ada 2 macam. Satu kiamat kubra atau besar, satu lagi kiamat zuhra atau kiamat kecil. Kiamat besar Bapak Ibu nggak usah kita pikirkan kali, cukup diyakini dan diimani. Kapan itu datang pasti, cuman tidak ada yang tahu. Rasul sendiri pun tidak mengetahui kapan terjadi kiamat besar, saudara hadirin. Jadi jangan terlalu kadang-kadang kapan lah itu Pak Ustadz kiamat, nggak usah dipikirkan kali. Nanti botak kepala kita. Saya Pak mikiri jalan kemari aja pun botak kepala. Gawat betul saya pikirnya kan. Ya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin, belum lagi kita pikirkan masalah minyak.
Lebih parah lagi saudara hadirin. Ya, lebih parah lagi saudara hadirin ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita kemari takkan disia-siakan panitia saudara hadirin. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang namanya kiamat pasti memang akan terjadi Bapak Ibu. Al-Qari'ah kiamah, Mal-Qari'ah, itulah hari kiamat. Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu gerangan apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu, pada saat itu kata Allah seperti aneh-aneh atau kapas yang bertembangan tak tentu arah. Berarti dahsyat, memang luar biasa. Supaya percaya kita Bapak Ibu kiamat itu terjadi, itu tidak ada ubahnya diilmiahkan. Dulu ada yang namanya tersebut mainan anak-anak, ada keranjang di depannya, ada tempat meniupnya. Di dalam keranjang itu ada bola kecil saudara hadirin. Jadi istilahnya bila ditiupkan nanti oleh malaikat Israfil, trompet yang pertama kita hembus, kan pasti bola itu akan rap, ya, bergoncang-goncang. Ini ilmiahnya saudara hadirin. Ya, karena sesungguhnya bumi yang kita pijak ini Bapak Ibu, ini lebih kurang sebesar bola kasti bila dibandingkan dengan planet-planet Allah yang lain saudara hadirin. Jangan pikir besar kali bumi ini, enggak. Kecilnya ini saudara hadirin ya. Jadi tak ada banyak seperti bola kasti. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Ya bayangkan Pak, nanti sudah terjadi kiamat. Ya. Dikumpulkan kita tersebut dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai tersebut kita ini hari kiamat. Betapa luasnya, dahsyatnya, besarnya saudara hadirin padang mahsyar tuh. Seperti yang sering saya sampaikan, kita ini kan tak ada ubahnya pengembara 10 alam saudara hadirin. Ya, ada namanya alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam ruh atau alam af'al, alam misal atau alam ayah atau alam bapa, alam ijsan, alam rahim atau alam ibu, alam insan atau alam dunia atau alam fana atau alam yang namanya manusia. Nanti pindah lagi ke alam barzah atau alam kubur atau alam sekat. Nanti pindah yang ke-9 alam mahsyar atau alam hisab. Baru nanti alam yang ke-10 alam stasiun atau sorga atau neraka. Ya, kemarin ada saya lihat di YouTube tentang kajian martabat 7. Cuman masih banyak yang kurang bagus penyampaian. Bukan saya merasa lebih hebat ya, bukan. Karena memang martabat 7 berwajah 9 itu mesti kitabnya hakikat insan. Kalau tidak kurang pas saudara hadirin. Ya. Kupaskan di sana ada ahdah, itu makomnya ahdah itu. Ada makom wahdah, ada makom wahdiyah. Itu makomnya saudara hadirin. Nanti kalau sudah pekajian kita bahas tuntas. Kan sudah pernah saya sampaikan, insya Allah sampai nama Tuhan yang ke-100 lengkap dengan dalilnya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kiamat yang namanya besar pasti akan terjadi. Cuman jangan kita pikirkan, cukup diimani. Cuman kata baginda Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu memang ada 2. Satu yang kecil-kecil, satu yang besar. Contoh yang kecil, merajalelanya tersebut maksiat di mana-mana. Laki-laki Pak menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kalau sekarang bukan lagi laki-laki menyerupai perempuan, enggak. Laki-laki nukar jadi perempuan. Ya, berarti sudah tambah dekat memang. Kalau dulu kata Nabi, ya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai. Kalau sekarang bukan menyerupai. Ya, terutama tersebut laki-laki merubah gender. Itulah sebabnya kadang-kadang sekarang Pak Ibu, ya, kalau berjalan 2, kadang-kadang ada yang suami istri sama pakai celana li, pakai baju kaos pontong, rambut sama macam burung puyuh, saudara hadirin, 2-2. Kita dari belakang melihatnya memang nggak tahu kita pikir laki-laki 2-2, saudara hadirin. Kecuali dari depan bedanya satu bertanduk satu tidak, saudara hadirin. Ya. Makanya awas hati-hati negor orang kalau dari belakang sekarang.
Kita pikir kawan kita, nggak taunya kawan tuh, awas hati-hati. Ya. Nanti terjadi kiamat, bukan apa-apa. Ini contoh-contoh kiamat yang kecil, tanda-tanda, saudara hadirin. Begitu juga banyak orang berbohong akhir zaman, kata baginda Rasulullah. Istilah Imam Ghazali, rusaknya masyarakat karena rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah karena rusaknya tersebut pimpinan. Rusaknya pimpinan karena rusaknya para ulama-ulama. Rusaknya para ulama-ulama karena tidak mampu berbicara, menyampaikan yang benar. Selalu nutupi. Kenapa? Udah kena pulus, saudara hadirin. Ya. Hanya bangga kita ustadz-ustadz kita yang hadir ini, alhamdulillah masih berani dalam kebenaran, saudara. Kenapa? Karena belum ada pulusnya. Ada pulusnya Imron juga, Iman Ronto. Allah. Makanya zaman sekarang jangan tengok orang jenggotnya panjang, serbannya panjang, tak usah. Imannya yang perlu, saudara hadirin. Ya. Memang kalau 2, 0-nya belum. 4 belum, kalau sudah 6 udah mulai mikir. Kalau 6 tak pikir-pikir. Kalau 9 terserah macam mana baiknya. Ya. Nggak mungkin enggak, ya kan? Apalagi kerja cuman kojo tak kojo, ya. Saya ambil sekali tobat dapat 5M misalnya, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini tanda-tanda, saudara hadirin. Bila seperti itu terjadi, kata Imam Ghazali, maka baginda Rasulullah berpesan, nanti di akhir zaman timbullah fitnah di mana-mana. Orang yang jujur dibilang orang pembohong. Orang pembohong dibilang orang jujur. Inilah gawat kita. Ya. Kita anggap kawan, nggak taunya lawan. Kita anggap tersebut lawan, nggak taunya kawan. Lebih parah lagi, dia tidak tahu yang mana lawan dan kawan. Lebih parah lagi. Wes kena sumpel semua. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Oh iya ya, Ustadz Hendro, alhamdulillah sakit dia memang ya. Tapi kemarin kabarnya di WA saya tersebut, alhamdulillah sudah kemana-mana, saudara hadirin. Artinya tidak diimpus lagi. Ya bisalah kalau ada rezeki kita nanti kita bagi, saudara hadirin. Ya, untuk nambah-nambah. Ya pray, tadi kabarnya kan 2 bulan, bukan nggak tahu. Iya. Kalau 2 bulan libur, wah, betapapun banyaknya simpanan, habis juga, saudara hadirin. Ya, apalagi tak ada simpanan. Lebih parah lagi, saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Tanda-tanda kiamat yang besar kata baginda Rasulullah, nanti yang pertama terbitnya matahari cuman seolah-olah tersebut dari barat kelihatan. Maksudnya perputaran bumi ini tidak normal lagi dia. Secara ilmiah seperti itu. Kan matahari itu kan nggak pindah-pindah, dia kan situ aja gitu. Nah, kan situ aja matahari itu. Cuman karena perputaran bumi ini pada saat tersebut berputar, iya, nanti berputar ada siang dan ada malam. Yang kena siang, yang nggak kena jadi malam. Jadi sebenarnya seperti itu. Matahari itu situ aja. Cuman perputaran bumi ini karena banyaknya orang maksiat tersebut, nggak bagus lagi perputarannya. Jadi kabarnya seolah-olah tersebut dari barat. Ya. Kalau sudah begini kata Nabi, tobat ditutup, saudara hadirin, pintunya udah. Ya. Maka tadi saya awali, ya, pantun kita tadi saya awali, saudara hadirin, karena khawatir tersebut, ya. Kalau menurut para pakar-pakar, lebih kurang 300 tahun lagi kiamat, saudara hadirin. Menurut para pakar ya. Ya. Kepastian hanya kepunyaan Allah, lebih kurang, saudara hadirin. Tidak mungkin kalau 100 tahun, tidak mungkin. Karena setelah terjadi tersebut nantinya matahari terbit dari barat, nanti baru keluar Dajjal. Ya, Dajjal yang sebenarnya.
Dajjal fotokopi sudah banyak berserak di mana-mana. Di tiap masjid pun banyak. Ya, hilang kota impak tuh saudara hadir. Sama juga itu ya. Ya. Semua diseroboti saudara hadirin. Yang bukan dia punya pun diseroboti. Itu termasuk fotokopi Dajjal saudara hadirin. Ya. Kemudian nanti akan datang lagi Nabi Isa alaihissalam. Dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ya, para ulama hampir sepakat semua sampai sekarang Nabi yang masih hidup itu ada 3. Pertama, Nabi Khidir alaihissalam, khusus untuk urusan menjaga yang namanya air ataupun lautan. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam, khusus menjaga daratan. Baru yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam khusus menjaga langit. Makanya nanti turun, kata baginda Rasulullah. Pada saat baginda Rasulullah sebutkan turun 40 tahun lagi. Cuman memang nggak disebutkan dalam hadis itu yang sahih. Apakah 40 tahun, apakah 40 hari. Tapi pada umumnya 40 tahun, nggak mungkin 40 hari. Ya. Karena kalau 40 hari dunia, nggak mungkin. Jadi kalau 40 hari akhirat, lebih hebat lagi. Kan satu hari akhirat kan luar biasa. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Ini pun nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara hadirin ya. Ya berarti kalau sempat 40 hari, wah bukan tanggung. Jadi yang banyak sepakat ulama 40 tahun lagi tersebut. Kemudian nanti saudara hadirin ditiupkanlah sangkakala. Semua mati Pak Bu. Kecuali cuma 2 orang yang belum mati. Kalau kiamat, jangan pikirkan, jangan bayangkan. Kayak mana itu Pak Ustadz trompet malaikat Israfil tuh. Kalau dalam kajian tasyawuf Pak, kalau kita ngirim-ngirim sesuatu, apakah berita, siapa tahu, misalnya telepon rusak, HP rusak, dan berbagai macam, zaman dulu seperti itu. Yang mau kita kirimkan itu wayarnya, alatnya adalah angin. Yang suruh nyampaikan angin itu malaikat Israfil, punya kerjaan saudara hadirin. Ya. Jadi kalau malaikat Mikail kan urusan rezeki, bagi-bagi ke sana kemari. Urusan tersebut ruh itu malaikat Israel. Jadi inilah sebabnya yang 3 ini kalau kajian tasawuf memang perlu diperalat. Karena pada hakikat yang sesungguhnya, yang namanya malaikat itu demi Allah, bukan kita menghinakan. Itu adalah pelayan tersebut manusia, orang-orang yang takwa. Semua malaikat. Malaikat Jibril khusus para nabi dan rasul. Jadi andai kata tersebut, siapa tahu kita sakit, ini misalnya contoh ya, kita sakit, ya. Kemudian HP kita rusak, telepon tak ada, pokoknya fasilitas untuk menghubungi orang tak ada. Sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat kita 2 rakaat, apa yang bisa dibaca, terutama istighfar, Fatihah, kul, sholawat, itu makrifatkan. Pada saat kita makrifatkan tersebut, misalnya supaya tahu jamaah bahwasanya kita sakit, kita di tempat tertentu, kita kirimkan tersebut melalui saudari malaikat Israfil. Caranya Pak Ustadz, itu dihembuskan angin itu supaya nyampe dia di mana, di tokok bumi itu nanti, supaya kontak dimanapun ia berada, saudara hadir. Ya, ini yang pernah saya ajarkan. Ya, kalau ada di antara bapak maupun ibu kadang-kadang payah kali jodohnya, nggak usah nyari-nyari kali awal. Kalau nyari-nyari nggak akan jumpa. Makanya banyak orang nyari-nyari tipis sebelah sepatunya gara-garanya, saking lamanya nyari. Ya, seteruk dompetnya nyari ke sana kemari, saudara hadir, tapi tak dapat. Karena kontaknya itu yang perlu. Supaya dibawa oleh malaikat Israfil, diperalat tersebut angin. Begitu rahasia. Nanti kapan-kapan lebih dalam kita sampaikan, saudara hadir. Ya. Supaya kawan itu pun hujan itu turunnya dia, cuman bukan tempat awal. Ya. Bukan tak turun, pasti turun. Cuman jangan tempat awal. Kenapa? Karena ada hajatan. Nah, itu contoh saudara hadirin ya.
Setelah kita mati semua nanti saudara hadirin, tentu sebagaimana pesan baginda Rasulullah. Apa mungkin Pak Ustadz lagi apa yang kita buat di alam permukaan bumi kelihatan? Bisa. Ilmiahnya Bapak punya kaset, cobalah putar kaset tuh. Biarkan saja putar, nanti lama kelamaan kan habis dia. Kalau kasetnya lagu dan berbagai macam, nanti habis. Balik ke pangkal. Begitulah nanti kehidupan kita ini Pak Bu. Apa saja yang kita buat tersebut, nanti pasti akan kelihatan ulang kembali, saudara hadirin. Karena kaset itu begitu dia. Soalnya kaset lagu kita putar sampai habis. Nanti habis, balik ke pangkal dia. Itulah nanti, maka terjadi kiamat itu. Supaya dikembalikan Allah. Ya. Kalau istilah bahasa Al-Quran itu kan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah ciptakan mati, kemudian Allah ciptakan lagi hidup, maksudnya hari berbangkit. Supaya manusia tahu siapa yang paling bagus amal ibadahnya. Jadi berarti pasti akan terjadi kiamat. Memang betul pasti akan terjadi. Ya. Cuman pada saat nanti dibangkitkan tersebut dari alam barzah, ini kata Imam Ghazali ada sampai 12 macam bentuk wajah orang yang dibangkitkan tuh sesuai dengan amal ibadahnya. Ini yang maksud saya perlu kita jaga Pak. Ada yang seperti tikus wajahnya keluar dari kuburan. Loh, kau kok gitu? Kok begitu Pak Ustaz? Ya kerjanya kayak tikus, ngerogoti aja kerjanya. Ya. Kadang-kadang minuman Ustadz, gerogoti, kue Ustadz, oh belum ada rupanya. Belum ada. Minum kita dulu ya kan? Belum ada rupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada yang maaf kata seperti ya, hewan tersebut. Kan itu kan kalau jalan, mana pernah tengok kiri kanan itu? Udah nanti ketabrak baru sadar. Itu kehidupan seperti itu saudara hadirin. Ada yang seperti ular, masing-masing Pak ya. Kita tidak saling memburukkan, tapi perlu saling menjaga. Memang begitu dia nanti. Ya. Kok kayak belit-belit? Ya itu kerjanya. Gak bisa dihilangkan, gak bisa dihindari saudara hadirin. Rekaman kaset semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu dalam Islam itu wajib tobat itu. Wajib tobat supaya di-stip Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang tidak punya masa lalu. Semua manusia pasti punya masa lalu. Tapi setiap orang berhak meraih masa depan. Caranya harus tobat. Kalau sudah tobat, dihapuskan Allah saudara hadirin. Cuman tobatnya pula yang betul lah memang kan, yang betul ya kan. Seperti yang sering saya sampaikan, masing-masing orang kita kan beda-beda wataknya saudara hadirin. Ya. Ada yang wataknya ngerogoti orang tua aja kerjanya, ada seorang lain nggak berani. Kalau orang tua habis semua dibuatnya sudah ada. Ada yang tidak sama orang tua, teman sendiri saudara hadirin. Awak pikir siapa? Rupanya kawan tuh yang biang keroknya yang sebenarnya, saudara hadirin. Orang seperti itu harus waspada, jangan berkawan atau berteman terlalu akrab. Cukup sekedar teguran, dah. Kalau akrab kalian itu payah. Ya. Seperti contoh, ya. Mohon maaf kalau ada di sini, misalnya PLN. Ya. PLN disuruhnya kita tersebut untuk nyuri arus lampu. Tidak usah, saudara hadirin. Nanti yang bikin ketahuan itu juga, dia juga yang masang itu. Betul saya bilang. Ya, cuman lama baru dikasih tahunya. Supaya apa? Banyak bayarnya. Ya, curi air. Dia tukangnya nyurinya, kita bayar. Dia minta, udah biar Pak, bisa gampang itu. Nanti saya ngolahnya. Memang betul. Tapi nanti setahun 2 tahun, dianya yang nyampaikan itu juga, dia ngasih tahunya. Ya, mohon maaf kalau di PLN air ya. Iya, kita udah tahu betul saudara hadirin. Ya, sama dengan berkawan dengan polisi, hampir rata begitu saudara hadirin. Ya, saya kan saudara saya kan banyak polisi. Ya, kalau saya datang, udah bubar semua saudara hadirin. Ya, bisa akrab apapun kita saudara hadirin, nanti dia biang keroknya.
Ya, dia biang keroknya, saudara hadirin. Itulah sebabnya berteman itu boleh, akrab kali jangan. Apalagi sama perempuan, tak boleh akrab kali. Bahayalah pula kan. Ya, nah itu tadi, nanti kelihatan, ketahuan dia, saudara hadirin. Ya. Nah inilah perlu kita persiapkan, saudara hadirin. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua tersebut, kiamat zuhra atau kiamat kecil. Ini yang perlu kita persiapkan, pikirkan. Ya, ini yang perlu kita pikirkan. Karena mati itu Pak Bu pasti datang, cuman nggak tahu kapan. Maka mati itu ada dua macam. Ada yang mati itu husnul khatimah, mati yang bagus. Ada mati tersebut su'il khatimah, mati yang buruk. Kalau bahasa istilah tasawufnya, ada orang mati itu dipanggil dia. Ada dikabari, bukan diundang, dikabari, saudara hadirin. Ya. Ini yang mau kita pikirkan dan ini yang mau kita persiapkan. Mati itu tidak memandang umur, tidak memandang waktu. Banyak orang tua tapi tak mati-mati. Berapa banyak orang yang belum tua mati. Banyak orang sakit belum mati-mati. Ada yang bertahun-tahun, ada yang sampai 5 tahun walaupun 3 sendok lagi napasnya. Tapi tak mati-mati. Memang nggak mau lagi makan bubur. Kalau minum masih mau, saudara adik. Apalagi pakai minyak wangi. Wah, mau kali pun, saudara adik. Ya. Jadi ini yang perlu kita persiapkan. Supaya mati tersebut nantinya, insya Allah matinya yang bagus. Ya. Dalam kitab Hakikat Insan, Bapak Ibu, ada beberapa versi orang yang mati yang bagus tuh, yang istilahnya dikabari. Apa nggak enak Pak dikabari? Coba ngaji ini pun kita, kalau nggak dikabari pasti akan kesasar. Di mana ngajinya? Saya pun nggak tahu. Jadi Ustadz, apalagi Ustadz nggak tahu. Jadi kemana kita pergi? Terserahlah mau pergi mau enggak. Kalau sana nggak bisa, harus pergi. Di sinilah Pak dalam kajian tasawuf boleh percaya nggak percaya. Di sini yang saya maksud itu perlu kita kawani, akrabi malaikat Israel itu. Memangnya itulah gunanya Fatihah itu yang saya sampaikan Fatihah 7 itu. Karena kalau kita Pak betul-betul sudah kawan akrab, datang pun nggak mungkin sembarangan. Nggak mungkin sembarangan. Ya, buktinya baginda Rasulullah. Pada saat datang malaikat Israel, Jibril kan sudah dekat Nabi. Ya. Ditanya oleh baginda Rasulullah Muhammad, "Ya Jibril, itu siapa yang di luar itu tamu itu?" "Itu malaikat maut, wahai Muhammad." "Kok nggak masuk dia?" "Apa kata maut?" "Saya belum ada izin ya Muhammad. Nggak berani saya masuk." Hah? Bukan tamu, sopan santunnya. Kita pun kalau kan akrab, tidak mungkinlah sembarangan sudah ngomong. Itulah sebabnya orang yang mati yang husnul khotimah tersebut, ada yang dikabari Pak 100 hari lagi Pak. Subhanallah. Memang ini bukan tingkat kita ini. Kalau 100 hari lagi mau mati, itu biasanya bukan tingkat orang-orang biasa. Waliullah, saudara hadirin. Kalau cuma wali murid, nggak mungkin. Mungkin. Ya, maaf ya. Ya maaf oleh murid ya, apalagi muridnya, wow lebih parah lagi saudara hadirin ya. Ya, tak mungkin. Mesti waliullah saudara hadirin. Waliullah itu tak tahu kita. Kadang orang gembel-gembel biasa. Cuman hatinya kontak batin. Itulah solatnya solat daimun, berkekalan. Kapan dimana saja pun dia tetap solat. Ingat tak lupa saudara hadirin. Bila lupa, ya anggap tersebut habis pahala ibadahnya. Bukan tanggung-tanggung ya kan. Kalau kita lupa saja, kena bubur ada cair, ya, apalagi nak kuah lontong, hanyut semua saudara hadirin. Ini kenyataannya kan. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Itu aja dia. Bukan main-main. Ada yang 100 hari lagi dikabari saudara hadirin. Orang-orang yang seperti ini, subhanallah, memang nikmat kali Pak. Ya, kalau kita sudah dikabari, kita kan pasti siap-siap. Ya, ngapain lagi ngerja-ngerja yang lain lagi, sibuk dunia ini untuk apa lagi? Kalau sudah Ustaz, nanti
tahun depan hari Ahad misalnya atau hari Jumat meninggal ya, kita sudah tahu yang dirahasiakan Allah jam dan detiknya itu, saudara hadirin. Itulah sebabnya orang-orang tertentu di langit, di Arash, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh penduduk Arash bahwasanya si Fulan 40 atau 100 hari lagi sudah meninggal. Orang-orang di dunia, di bumi, tidak semua orang tahu, saudara hadirin. Maka nanti ada istilah kita, ya, istilah orang Melayu, buang tabiat. Nah, istilahnya. Yang enggak pernah, oh kok aneh kawannya. Maka waktu kemarin Pak, udah saya bilang sama ibu istri itu, pada saat tersebut, kan kemarin saya ceramahkan bulan lalu. Anak Ustadz Hendro kita tersebut masuk rumah sakit, itu sebaik tersebut katanya diisolasi, saya batin Pak, demi Allah kan saya sampaikan. Cuman tidak boleh kita mengomongkannya mendahului Allah Subhanahu wa taala, tak boleh, saudara hadirin. Dan macam-macam perasaan tuh. Ada yang pernah saya sampaikan, kalau saya yang orang sakit, kalau dulu penciuman tuh bau tanah orang tuh memang gak lama Pak. Iya. Kita kasih air aqua, doakan air aqua tersebut, kan begitu didoakan. Tidak lebih biasanya Pak 40 hari lagi meninggal kawan tuh. Karena udah bau tanah. Ya. Kok bisa Pak Ustadz? Ya karena unsur diri kita ini Pak, kan memang yang perjakan kan tanah. Kan kebanyakan tanah. Kan tanah, air, angin, api. Nanti kita kaji di sana. Ya. Kan tanah itu 7 macam. Air 7 macam, angin 7 macam, api juga 7 macam. Makanya kadang-kadang tanah tersebut 7 macam, kan macam-macam tanahnya. Cuman kan nggak mungkin lah tanah timbun, nggak mungkin sudah hadir. Ya, nggak mungkin sudah hadir. Apalagi tanah comberan. Ya, jadi kalau sudah berubah dia badannya, baunya tersebut, kemungkinan besar itu tandanya. Karena kepastian kepunyaan Allah, tanda-tanda diberikan Allah. Sama kita grup-grup, gelap-gelap, mendung-mendung, biasanya Pak itu kode alam. Ya, kode alam maksudnya turun hujan. Cuman nomornya nggak tahu saya berapa. Kalau Sambo tahu dia 303 sudah hadir. 303. Pemain tahunya itu, tahu ya. 32 ular, 23, tahu semua monyet sudah hadir. Pemain semua dia kan. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi bau tanah dia sudah hadir. Makanya jangan kita gendah, gelisah, atau kadang-kadang marah-marah. Siapa tahu jiran tetangga kita bolak-balik asik tengkar aja kerja. Nggak usah marah-marah Pak. Kita harus sadar. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu kok suka kali berantem? Kayak manapun caranya kita nasihatinya, nggak mau. Kenapa? Salah satu mungkin penyebabnya orang suka berantem, nggak mau tersebut akur, mungkin tanah yang diciptakan Allah dulu dalam dirinya, makanya tanah sengketa, saudara hadir. Iya. Jadi payah. Ya kalau tanah sengketa sampai kapan pun payah. Dikasih bubur salah, dikasih lontong salah, semua salah. Karena mana sengketa? Ini mungkin sudah hadir. Nah ini mati tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala kabar-kabari. Ada yang 100 hari lagi, ada yang 60 hari lagi. Ya, ini pun bukan golongan kita, golongan wali-wali kecil. Sebelum jadi waliullah itu biasanya ada tahapan wali kecil namanya, saudara hadirin. Punya dia sudah maunah, kelebihan sesuatu orang tidak punya. Kalau waliullah karomah, ya, kelebihan sesuatu yang tidak punya orang lain, saudara hadirin. Dipegangnya air jadi tawar, dipegangnya makanan, alhamdulillah jadi barokah. Ini mulai wali kecil, saudara hadirin. Manjur doanya, makbul, saudara hadirin. Kalau zaman-zaman dulu istilahnya pahit lidahnya, asin tersebut air liurnya, itu dia luar biasa. Ya, sungguh luar biasa, saudara hadirin. 60 hari lagi, ada yang 40 hari lagi. Ini orang-orang yang soleh, yang takwa. Mudah-mudahan golongan kita, saudara hadirin. Ya,
kalau diberi kabar kita Bapak Ibu 40 hari lagi meninggal, apa nggak enak? Enak kali, saudara hadirin. Kita sudah persiapkan. Justru itulah zaman-zaman dulu, orang-orang tua-tua dulu kalau mau mati, kadang-kadang aneh bahasanya. Dia ngerti cuman kapan hari hari. Pelan, panggil semua anak-anaknya. Coba kalian betulkan dulu titi yang depan tuh. Memang udah gak rusak. Untuk apa dibetulkan, Pak? Siapa tahu besok orang mau lewat, banyak kali orang. Gak dibilangnya mau mati dia. Hah, begitu dia tanda-tandanya, saudara. Dibetulkan, betul lah memang. 2 hari kemudian meninggal kawan tuh, mati kawan tuh. Banyak orang lewat. Ya. Macam-macam tanda tuh, saudara hadirin. Ada yang tersebut juga tanda 40 hari lagi tersebut. Ini orang-orang di bumi sudah mengerti. Ada yang banyak yang mengerti. Ya. Di langit sudah diceritakan Allah, si Polan sudah habis umurnya. 40 hari lagi. Di bumi diceritakan Allah bagi orang-orang tertentu. Salah satunya, saudara hadir, nanti raba rambut kita ini nggak bunyi dia. Ya, kan kalau kita raba rambut itu kan bunyi dia. Biar macam mana pun pasti bunyi. Kalau nggak ada yang bunyi, hati-hati. Nah, iya. Hati-hati sudah ini. Kan nggak ada urat sarafnya, tapi masuk ke dalam bunyi biar bagaimanapun. Kalau kita gini-ginian bunyi dia. Ya. Ada yang bau tanah, ini masing-masing kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dipegang, ada. Tidak hidup jantungnya lagi. Hidupnya itu beda. Jantung itu kan Allah, Allah. Itu bunyinya di dalam itu. Ya, satu-satunya alat organ tubuh kita dalam tubuh kita ini Bapak Ibu yang tidak pernah berhenti kan jantung. Nah, kalau kita riset secara ilmiah berarti ada mesinnya di situ. Ada, kalau enggak mana mungkin. Itulah sebabnya jantung Allah, 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 Allah. Seperti itu dia, saudara hadirin. Ya. Kalau kalian hakikat, ada nama di situ tersebut ruh idhofi, ruh baterai aslinya. Kalau dicabut dia baterai aslinya, ini yang berbahaya. Paksa pasang bendera merah sama bendera STM. Ya. Makanya itu kalau kita selaraskan pangkal lidah kita dengan jantung kita, kita samakan zikirnya Allah atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insya Allah Bapak Ibu tidak pernah nanti sampai mati sakit jantung. Hah? Tidak nanti mati sakit jantung. Samakan. Kan ada zikir itu, zikir syariat yang sering kita buat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir hakikat. Tidak ada suaranya, cuman kita dengar. Sama detak jantung kita dengan pangkal lidah kita berzikir. Samakan. Ya, samakan terus. Itulah sebabnya dalam kajian tasawuf huruf la itu di dalam. Maksudnya tidak ada. Ya. Belum ada yang ada. Jadi Allah, Allah, Allah. Kalau orang tarikat yang terikat setelah lulus la ilallah nanti baru hu Allah, dia Allah. Nanti baru dibalik Allahu, Allahu, Allahu. Kalau kita kajian hakikat langsung saudara hadir ya Allah, ya Allah, ya Allah atau Allah, Allah. Tapi sama dengarnya. Katupkan bibir kita, lihat ke jantung kita, ke kolbu. Nah, kalau kita lagi habis olahraga atau kerja berat, biasanya kan terasa jantungnya itu. Terasa. Ini samakan, saudara hadir. Ya. Nah ini 40 hari lagi orang-orang tertentu di bumi sudah diberi kabar Bapak Ibu. Bahwa saya, dia bakal mau pulang. Si Polan bakal mau mati. Ya. Disinilah kadangkala walaupun sudah diberitahu Pak mau mati itu 40 hari lagi, tapi masih nyesal juga. Nanti sampai ke alam barzah juga masih nyesal. Surah Al-Munafikun itu kan ayat 9-10. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, dia bilang saudara hadir, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, tangguhkanlah ya Allah sebentar aja. Kenapa? Sudah ia lihat betapa hebatnya pahalanya mengucapkan Allah, mengucapkan berbagai macam, luar biasa. Ngapain ditunda? Pak asaddaqo wa akum minas sholihin. Saya janji ya Allah rajin sedekah,
rajin juga berbuat amal soleh. Tapi kata Allah, nehi. Fa iza ja, tidak bisa lagi. Kalau sudah sampai, tak bisa lagi, saudara hadirin. Ya. Kurang juga percaya dia nanti pada saat di alam barzah, Pak. Sudah pulang orang mengantar, baru tahu dia, oh aku rupanya sudah mati. Kenapa? Sudah dengar trompa, langkah malaikat nungkar dan nangkir, saudara hadirin. Ini yang mau kita cari tentang kiamat nih Bapak Ibu. Itulah sebabnya tadi di awal pantun, sungguh indah rumahnya Pak Selamat, tempat tinggalnya di Jalan Jati. Kajian kita pagi ini tentang kiamat. Banyak beramal sebelum datang mati. Kalau enggak berbahaya. Kenapa? Si selamat pun belum tentu selamat. Loh, ya iya. Belum tentu. Kemarin aja kan kalah bapak negara-negaranya kan? Hah? Dipecahkan kawan itu suara tuh. Hah? Ya. Berarti harus direbut yang akan datang. Harus, saudara hadirin. Supaya apa? Selamat kita. Minimal dunianya selamat. Kalau kita bawa Pak Selamat, alhamdulillah selamat. Kan sudah pernah juga saya sampaikan. Penemu kedua bisa orang mendarat di bulan Pak setelah orang Amerika, itu orang Jawa, saudara hadirin. Neil Armstrong mendarat di bulan, karo selamat. Hah, bukan tanggung-tanggung ya kan? Ini ada yang 40 hari lagi. Ada yang 7 hari lagi. Ya, mau meninggal dia dikabari. Ada yang 3 hari lagi. Ada yang 1 hari lagi. Tinggal detik-detik Bapak Ibu, orang yang mau mati itu. Makan tak mau lagi, minum pun tak mau lagi. Disinilah Pak, hati-hati nanti ya. Saling mengingatkan kita dalam agama. Termasuk juga saya mengingatkan diri saya. Pertama nanti yang datang simbol cahaya. Hitam pekat cahaya itu, saudara hadirin. Inilah menyebabkan makanya sunnah Nabi diajari orang yang mau mati itu. Karena berbagai macam tantangan dan cobaan pada saat waktu mau sakratil maut. Pertama datang tersebut cahaya gelap gulita. Itulah simbol iblis. Untuk mengajak kita. Makanya ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Sirna nanti cahaya itu, saudara hadirin. Nanti datang lagi cahaya, saudara hadirin, berbentuk merah semua, saudara hadirin. Simbol orang Majusi. Untuk menyesatkan yang terakhir kita, saudara hadirin. Pada saat syakaratil maut. Maka disuruh la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bolak-balik diajari Pak. Di telinga kanan atau telinga kiri. Karena yang bagus tuh ruh itu dicabut nanti. Ada namanya ruh jasmaniyah, ruh ruhaniyah, ruh sultaniyah, ruh idhafi. Pada saat dicabut ruh tersebut nantinya dari ubun-ubun nih Pak yang bagus. Maka sampai sini namanya gorgoroh. Tinggal di kerongkongan, saudara hadirin. Itulah sebabnya ngajari orang yang mau mati itu di kiri kanan telinganya. Bisikkan pelan-pelan. Jangan ngajarinya di atas kepalanya. Kenapa Pak Ustaz? Nanti datang Israel, salah cabut, saudara hadirin. Kupikir lu yang mau mati. Nah. Ya. Pada saat di situ nanti Bapak Ibu pegang telapak kakinya sebelah kiri dekat. Karena itu konsep dalam istilah ilmu kesehatan kode jantung. Makanya hampir rata seluruh penyakit dalam tubuh kita ini itu tersebut kodenya di bawah telapak kaki. Inilah sebabnya juga ilmu hikmah ya. Saya sampaikan, nanti coba sekali-sekali rapatkan kaki kita begini. Ini jarang orang dipelajari Pak. Cuman saya yang nyampaikan gurunya. Misalnya ini kan telapak kaki kita, ini ya. Nah, ini telapak kaki, nah, 2. Nah, coba ukur pakai tali Pak. 2 kali. 2 kali pakai tali. Jangan sekali karena kaki kita 2. Diukur pakai tali tersebut 2 kali. Baru ukur dari bawah sampai ke atas. Kalau lewat alisnya, insya Allah tak akan lama lagi, saudara hadirin. Hah? Ini salah satu tanda. Bukan kepastian, tanda. Ada orang nanya sama saya, mana mungkin lah Pak Ustadz
2 ukuran kaki awak bisa sampai sini. Belum tahu dia, saudara hadirin. Paling sampai pusat. Tidak, saudara hadirin. Ya, nanti di akhirat pun begitu juga pada masa la tazulu qadamu 'abdu yaumal qiyamah yus'alu an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum mampu menjawab. Nanti coba try. Kalau di sini lain artinya, di sini lain artinya. Nanti kelihatan dia siapa yang sebenarnya orangnya, tahu kita, saudara hadirin. Saya kasih ilmu hikmah pagi ini, saudara. Ya. Kalau 2 susunya, maka kita kasih, saudara hadirin. Iya. Ya. Ada yang di sini, ada yang di mulut, ada yang di hidung, ada yang di kening, lewat. Ya. Justru itulah, saudara hadirin, kalau kita berkawan dengan orang, ini keningnya tersebut sempit kali, maksudnya pendek, dari alisnya paling 3 jari, 2 jari. Awas, hati-hati ngomong sama dia, saudara hadirin. Kenapa? Gampang marah. Nggak marah pun suka kali marah, apalagi marah-marah. Tapi kalau tersebut lapang dia ampan, itulah sebabnya seorang profesor tidak ada satu pun bisa keningnya kalau pendek, tak bisa. Kenapa? Kurang luas wawasannya. Ya. Tapi kalau tersebut ambat jari dari alisnya, rata-rata otaknya profesor, saudara hadirin. Mampu ia meriset, menemukan sesuatu tersebut. Nanti boleh uji coba di rumah ya, yang saya sampaikan tadi. Nah, semua orang tahu. Ukur 2 kali, 2 kali kaki kita, suruh orang lain lah pula ukur ya kan. Nanti tali itu berapa panjangnya sampai ke atas. Nanti ketahuan dia rezekinya bagus apa tidak, tanda-tandanya. Ya, tukang kawin apa enggak. Nah, semua sudah ada. Ini pagi ini saya sampaikan ya. Ilmu hikmah, saudara hadirin ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, nah, apa-apa. Mungkin nggak boleh dipakai, kurasa ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Nanti setelah hilang tersebut cahaya yang merah, ya, datang lagi Bapak Ibu cahaya berwarna kuning. Simbol tersebut orang-orang kafir. Ya. Datang, saudara hadirin, berwarna. Kita sendiri yang bisa melihat yang mau mati itu. Tinggal detak-detik, menit, saudara hadirin yang mau mati. Kita lihat cahaya kuning. Ya. Simbol tersebut, saudara hadirin, orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Ucapkanlah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Sirna seketika, saudara hadirin. Nanti datang lagi cahaya berwarna-warni. Simbol orang munafik, saudara hadirin. Seperti tak ada ubahnya pelangi, kelihatan indah. Ya, ngomongannya manis, lebih manis daripada madu. Penampilannya sungguh luar biasa, memukau orang. Simbol orang munafik, saudara hadirin. Apa yang ia sampaikan tidak cocok dengan apa yang sesungguhnya. Ya, ini detak-detik mau mati. Ucapkanlah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Seketika sirna cahaya. Baru cahaya yang ketiga atau yang kelima, saudara hadirin, datang lagi cahaya putih berseri-seri. Simbol baginda Rasulullah Muhammad, saudara hadirin. Ya. Nanti setelah datang cahaya putih berseri-seri, kita ucapkan tersebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-haqq. Ya. Itulah yang sesungguhnya, saudara hadirin. Siap nanti tersebut cahaya itu datang lagi, saudara hadirin. Seperti anak-anak kalau nengok Teletubbies. Bersinar dia macam matahari, tapi di dalam cahaya tersebut ada seperti wajah kita sendiri yang di situ. Jadi orang-orang yang mati, cerita yang bagus tuh husnul khotimah, tidak kelihatan malaikat Israelnya. Karena secara logika, akal sehat, nggak usah pun mau mati awak, kalau nampak ada Israel, wah, bisa-bisa mati, saudara hadirin. Ya, ya kan luar biasa wajah malaikat Israel. Sedangkan Jibril aja pun baginda Rasulullah melihat pada saat ayat yang pertama Iqra, kan bukan tahu demam panas kawan nih. Pulang dia berlelah, zamil selimuti apa? Maya kali kata tersebut Siti Khadijah. Ada apa bang Muhammad?
Kok menggigil, kok kayak ketakutan? Diceritakan. Ayo aku bawa ke tempat pamanku, Warqah bin Nawfal. Apa kata tersebut? Warqah bin Nawfal, wahai Khadijah, ini suamimu ini, itu seperti yang datang tuh, seperti yang datang kepada tersebut Nabi Musa alaihissalam. Hazan Namuz katanya. Rupanya di dalam kitab Taurat tuh nama Jibril itu Namuz. Itulah sebabnya orang-orang dalam Islam itu juga nama-nama itu kan beda-beda. Yusuf, Yosef, Musa, Moses. Itu dia, saudara hadirin. Disempurnakan dan diindahkan dalam Islam. Moses, Musa alaihissalam. Ya. Datang cahaya tersebut seperti telah di dalam cahaya itu Bapak Ibu seperti wajah kita sendiri. Inilah perlunya kajian tasawuf itu, Pak. Ya. Senyum dia, saudara hadirin, seperti kaca tuh, tapi ada gambar kita sendiri di situ, foto kita sendiri. Inilah nanti yang ngajak tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ayo siap-siap. Loh, mau kemana? Kata yang mau mati, kita mau berangkat. Irji'i ila rabbika radiyatan mar. Kita akan berangkat menuju Tuhan. Pada khuli fi ibadi, karena kamu sudah digolongkan Allah, hamba-hamba Allah yang takwa. Kalau kamu nggak percaya, wadkhuli jannati. Dan Allah sudah mempersiapkan surga yang penuh kenikmatan. Terbuka, Pak, tabir Allah Subhanahu wa taala. Terbuka tabir Allah, kita sendiri melihat, di sinilah dia. Lihat pahala sedekahmu, lihat pahala ngajimu, lihat pahala sholatmu, semua kelihatan, saudara hadirin. Disitulah kita, Pak, terlena, saudara hadirin. Sama kecil kita ngaji, kadang-kadang saking asyiknya ngaji itu, nengok ustadznya sampai kayak sariawan, kedip-kedip pun tidak. Ya. Begitu dia, saudara hadirin. Disinilah dicabut nanti, Pak, Bu, ruh tuh yang bagus tuh. Pelan-pelan dicabut. Istilah bahasa Al-Quran itu surat Yusuf tuh seperti mencabut rambut dalam tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya pun tidak berserak. Inilah nanti dipegang kakinya atau telapaknya, dingin dia, tapi betisnya hangat. Berarti jalan ruh itu sudah. Makanya awas, hati-hati yang sudah dingin telapak kakinya. Ya. Dipegang betisnya tersebut, dingin dia, pahanya masih hangat. Dipegang pahanya, dingin, perutnya masih hangat. Pelan dicabut. Memang orang beriman tuh begitu, Pak. Istilah anak-anak, saking betul pelan-pelan dicabut, saudara hadirin. Supaya apa? Jangan dia terasa, saudara hadirin. Karena mati itu, Pak, memang luar biasa sakitnya. Dan itu bukan cerita. Kan sudah pernah disampaikan tersebut. Ya. Pada saat dia jalan-jalan kan dicabut supaya bisa mati, bisa masuk surga. Kan itu dia, seolah-olah dikebulinya malaikat Israel itu, saudara hadirin. Ya. Luar biasa. Laksana bagaikan, satu riwayat dirasakan oleh Nabi tersebut seperti kambing hidup-hidup, Pak, dikuliti, saking dahsyatnya sakitnya. Saya, Pak, Bu, demi Allah, maka saya sampai sekarang belum mau saya mati, saudara hadirin. Iya. Ngeri, bukan tanggung. Ada yang mau mati itu ngos-ngosan, ada. Dia yang mau mati, awak yang sesak, napasnya yang nengok. Disitulah nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel. Pegang perutnya dingin, pegang dadanya masih hangat. Nanti terakhir, Pak, kerongkongannya. Pada saat di situ nanti ada yang lidahnya ke atas, Allahu Akbar, ditunjukkannya ke atas. Tapi kalau ke bawah dia Allah keluar, matinya tak bagus, Pak. Ya, nanti bulan depan kita kupas bagaimana pula mati yang tak bagus. Karena kita nggak kepingin mati yang tak bagus, mati yang bagus yang kepingin. Kenapa? Kita pun semua tak lama lagi nih. Lo kan sudah banyak yang pucat, sudah banyak yang ngilu. Ini karena kena susu kayak ini, ya kan? Ya, kena susu tanggal muda pula. Ya sudahlah. Ya cairlah kawan itu pula, ya kan? Ya.
Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Dicabutlah nanti ruh tu Bapak Ibu oleh malaikat Israel. Karena kita sudah tidak sadar lagi, tidak tahu, tidak peduli lagi. Kenapa? Melihat keindahan surga yang ditamsilkan Allah Subhanahu wa taala. Dibuka tabir Allah, saudara hadirin. Lupa kita dengan peristiwa Tuhan. Oleh sebab itulah nantinya orang seperti ini matinya tersebut, nanti insya Allah senyum bibirnya. Senyum bibirnya, saudara hadirin. Ya. Setelah ia mati, senyum bibirnya, nanti ruangan itu Bapak Ibu tidak lama, 10, 15, 20 menit, wangi semua nanti ruangan itu. Kenapa Pak Ustaz? Malaikat Pak duluan yang melayat awak, saudara hadirin. Apa enggak nikmat? Nanti diangkat pun jenazahnya, gomoknya orangnya, tapi tak perasa, saudara hadirin, agak ringan dia. Ini yang susah, kurus beratnya minta ampun. Tinggal tulang sama kulitnya kawan tuh, tapi beratnya ya Allah. Kenapa? Tangannya banyak kali dosanya, kakinya banyak kali dosanya. Wah, subhanallah, yang di bawah lagi lebih parah lagi dosanya, saudara. Ya. Ini yang mau kita inginkan, husnul khatimah. Itulah sebabnya Bapak Ibu dari sekarang, bagaimana caranya Pak Ustaz supaya mati kita tersebut husnul khatimah? Minta sendiri, minta. Makrifatkan dalam batin. Ya, kan arti husnul khotimah disuruh Allah mati dalam keadaan baik, memang baik, tapi baik yang bagaimana? Minta. Habis ngaji, cuman jangan ngaji ini. Khususlah kan. Ada yang habis tersebut dari masjid, macam-macam, tergantung permintaan. Makanya kadang-kadang kita lihat orang mati, ada yang rap sujud, meninggal kawan itu. Ada yang tersebut sujud, cuma lain sujudnya, bawahnya lengket, mati kawan itu, saudara. Bahaya. Iya kan, dulu kan sering terjadi kan, di rumah sakit Elizabeth paksa jarum dua-dua, saudari, tak bisa lengket kawan itu. Ya, kenapa? Mungkin waktu mudanya bolak-balik lengket saja, saudara hadirin. Ya. Na'udzubillah min zalim. Ya. Inilah yang mau kita harapkan tentang kajian kiamat ini. Kiamat diri awak, Pak Bu. Kita bakal mau pulang. Apalagi sekarang kebanyakan penyakit, saudara hadirin. Sampai sekarang penyakit corona belum habis total. Arab Saudi sudah tidak boleh lagi pakai vaksin-vaksin. Arab Saudi tidak boleh. Tadi malam saya jumpa. Bentar lagi besok dia mau pergi. Ini pakai vaksin. Indonesia belum, saudara hadirin. Kalau berangkat haji masih tak divaksin. Kalau Arab Saudi nggak lagi, nggak perlu lagi, saudara hadirin. Ya. Corona sampai sekarang belum habis, apalagi penyakit gegana, gelisah, galau merana, wah lebih hebat lagi. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu, ya mudah-mudahan tersebut apa yang kita uraikan supaya kita berikan dan saya jawab, kayaknya lembur kita ini, saudara hadirin. Ya, luar biasa, saudara hadirin ya. Karena situasi hujan, situasi jalan pun rusak, ya apa boleh buat ya kan. Nah mudah-mudahan semoga insya Allah bulan depan kita kupas kembali tersebut kiamat kecil atau kiamat zuhra. Bagaimana pula orang-orang yang tak bagus matinya. Na'udzubillah min zalik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan kalau ada yang